Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ilallahil aladdul khisam. Seseorang yang paling dibenci Allah adalah yang memiliki sifat pendendam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada sebuah istilah yang sering terucap, yaitu babaleh caka. Jadi kalau babaleh caka ini mengandung beberapa makna. Yang pertama, istilah babaleh caka itu bisa bermakna positif. Contoh ketika dalam pertandingan sepak bola. Ketika bermain di kandang, ternyata kalah. Tapi kemudian ketika bermain tandang, kekalahan itu bisa dibalas dengan sebuah kemenangan. Maka muncullah perkataan babaleh caka itu langsung. Kalah di kandang tapi manang pas tandang. Babaleh caka. Kalau umpamanya ketika balapan disalib di tikungan. Kemudian ketika pertandingan selanjutnya dia pula yang menyalip orang yang pernah menyalipnya ketika di pertandingan sebelumnya. Muncul kemudian perkataan yo babaleh caka langsung. Itu positif, babaleh caka. Ada juga makna babaleh caka itu dendam, amaroh yang ada di dalam diri seseorang yang tidak terungkapkan, tidak tersampaikan. Jadi kalau ada umpamanya orang melakukan perbuatan yang tidak disukainya, perbuatan yang tidak diinginkannya, maka muncul kalimat itu. Saya lihatlah, babaleh caka. Jadi babaleh caka itu menunjukkan bahwa suatu saat maka dia juga akan mengalami seperti yang dialaminya. Boleh jadi ada niat tidak baik bagi dia untuk kemudian membalas apa yang dirasakannya saat ini dari orang yang menyakitinya. Tibolo masuk begitu, babaleh cakap. Kini inyonan babuek bisua calik lo lah. Jadi menunjukkan bahwa ada dendam, amarah yang tersimpan. Sehingga kemudian muncul istilah babaleh caka. Bisa jadi dia sampaikan langsung kepada orang tersebut. Tunggu masuknya ya daya, babaleh caka. Atau tidak kepada orang yang bersangkutan, tapi mungkin ke orang-orang yang lain. Calialah ya. Apa nanya pabuek tu babaleh cakap besok. Model dak butuh lah awak dinyo. Itu menunjukkan ada dendam. Ya, dendam. Kemarahan yang ada di dalam tapi tidak tersampaikan. Nah, yang ketiga, ada lagi istilah babaleh cakap itu yang memang dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, lalu kemudian orang itu mendapatkan hukuman dari Allah. Wallahu a'lam. Ya, pastinya jahit ke orang, seminggu setelah itu atau sebulan setelah itu tabrakan, ya, patah kakinya. Itu baca orang, yalah babaleh cakap sekali. Bulan yang lalu, nyok kerajaan anak orang, ya, jahitnya ke orang. Kini babaleh cakap sekali. Kaki nan untuk melajang orang tu patah boleh, ya babaleh cakap. Ini boleh jadi ada hukuman yang wallahu a'lam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat zalim. Ini juga maknanya babaleh cakap. Nah, kalau seandainya kita memiliki jiwa pendendam,
maka tentu kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya tidak muncul kalimat babaleh caka, tapi harusnya dia menjadi pribadi yang bisa memaafkan apa yang dilakukan orang kepadanya, tidak kemudian memunculkan istilah babaleh caka. Ya, suatu saat ini pasti perlu ambo. Nyorason lah bisa, bana nyopa bue kambo kini kok. Berarti kan ada dendam. Tapi harusnya kan tidak demikian. Harusnya dia memaafkan, kemudian dia mendoakan agar orang yang menyakitinya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau ada dendam dalam hati, maka dendam itu akan menyiksa. Dendam itu juga yang kemudian akan membuat orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang memiliki sifat pendendam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.